Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Ya, kita lanjut sekarang bab yang baru, yaitu tentang keutamaan adab dan akhlak yang mulia. Keutamaan adab serta akhlak yang mulia. Ya, fadhal. Al-Qira'ah. Bismillah. Walal musanifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil masyayikhina wa lisa'iril muslimina. Ahsanallahu ilaikum. Wa fadlul adabi wal khuluqil hasani. Inna adaba al-mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Wa qultu adabahu wa qillatu adabahu unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Wa mastujliba khairat dunya wal akhirati bimislil adabi wal istijlaba hirmanu walas tujliba hirmanu khaira ad-dunya wal akhirati bimisli killatil adabi. Baik. Yuk geser, Syafiq. Asal lewat dulu. Ya, ini prolog yang bagus dari beliau, pendahuluan yang bagus dari beliau ketika kita memasuki keutamaan dari adab yang mulia. Apa pendahuluan dari beliau? Kita lihat. Inna adabal mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Kata beliau, inna adabal mar'i, sesungguhnya adab yang dipraktekkan oleh seseorang. Mar'i maknanya seseorang. Sesungguhnya adab yang dipraktekkan oleh seseorang merupakan unwanu sa'adatihi wa falahihi, merupakan tanda kebahagiaan dan keberuntungannya. Unwan maknanya tanda, merupakan tanda sa'adatihi, kebahagiaannya, wa falahihi, dan keberuntungannya. Dari paragraf atau dari baris ini, dari kalimat ini, beliau menjadikan kalimat tersebut menjadi judul buku yang kita bahas. Apa judul buku yang kita bahas? Al-Adabu Unwanus Sa'adah. Ini berangkat dari ucapan yang ada di baris yang tadi kita sebutkan. Inna adabal mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Sesungguhnya adab yang dilakukan oleh seseorang adalah tanda kebahagiaan dan keberuntungannya. Serta sebaliknya, wa qillatu adabihi, dan sedikitnya adab seseorang merupakan unwanu syaqawatihi wa bawarih, merupakan unwan. Apa arti unwan tadi? Tanda, ya, merupakan tanda syaqawatihi, kebinasaan, wa bawarihi, dan kesengsaraannya, merupakan tanda kebinasaan
dan kesengsaraannya. Jadi sebaliknya, sedikitnya adab seseorang ini menjadi tanda kesengsaraan dan kebinasaan orang tersebut. Jadi makin banyak adabnya, makin bagus adabnya, dia akan makin beruntung dan makin bahagia. Sebaliknya, semakin sedikit adabnya, semakin jelek buruk adabnya, maka hidupnya akan semakin binasa, sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan beliau sampaikan sebuah rumus, famas tujliba khairud dunya wal akhirati bimithlil adabi. Tidak ada. Bismillah. Iya. Ya. Lanjut ya. Famas tujliba, tidak ada yang dapat mendatangkan, tidak ada yang dapat mendatangkan, tidak ada yang dapat mendatangkan khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, bimithlil adabi, selain dari adab. Selain dari adab, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan dunia serta kebaikan akhirat kecuali atau seperti pelaksanaan adab. Nah, jadi hanya adab, kata beliau, yang bisa mendatangkan dua kebaikan sekaligus, kebaikan dunia serta kebaikan akhirat. Serta kata beliau sebaliknya lagi-lagi, walas tujliba, dan tidak ada yang bisa mendatangkan atau menyebabkan, tidak ada yang bisa menyebabkan hirmanu khairayid dunya wal akhirah, hirmanu khairayid dunya wal akhirah bimisli qillatil adabi, dan tidak ada yang bisa menyebabkan hirman, hilangnya, dan tidak ada yang bisa menyebabkan hilangnya khairayid dunya, dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada yang bisa menyebabkan hilangnya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat bimisli qillatil adabi, yang serupa dengan sedikitnya adab, yang serupa dengan sedikitnya adab. Jadi adab yang sedikit, kata beliau, ini bisa menyebabkan hirman, hilangnya khairayat dunia wal akhirah, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Ya, dari paragraf ini tadi kita telah sebutkan, beliau menjadikan judul buku yang kita sedang bahas. Intinya, tagline yang beliau ingin sampaikan kepada kita, bahwa adab yang kita jaga, kita pelajari dan kita amalkan, itu merupakan salah satu sebab datangnya kebahagiaan bagi kehidupan kita, kehidupan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Ya, lanjut Pak Sutri. Belum tadi ya buahnya. Inna man kasura adabahu syarufa wa in kana wati'an wa sada wa in kana ghariban wa ba'uda siyatahu wa situhu wa in kana qamilan wa kasiratil hawaiju ilaihi wa in kana muqattiran. Kata beliau ini, Masya Allah, antum tandain ini, antum ingat-ingat dan jadikan ini sebagai motivasi agar antum bisa lebih beradab lagi. Apa kata beliau? Inna man kasura adabuhu, sesungguhnya man, orang, kasura adabuhu, yang banyak adabnya, sesungguhnya orang yang banyak adabnya, yang baik adabnya,
Syarufa artinya karuma. Apa karim? Dia mulia. Orang yang banyak adabnya, dia akan mulia. Niscaya dia akan mulia. Barang siapa yang banyak adabnya, niscaya akan mulia. Barang siapa yang baik adabnya, baik budi pekertinya, baik akhlaknya, maka dia akan mulia. Jadi nggak boleh kita kesampingkan masalah norma, masalah etika, masalah adat. Ini menurut agama kita adalah sesuatu yang penting. Sampai-sampai apa? Orang yang punya adab itu nanti orang yang akan menjadi syarufah, syarif. Apa arti syarif? Orang yang mulia. Serta beliau sampaikan lagi, jadikan ini motivasi. Kata beliau, wa in kana wadi'an. Dia jadi mulia meskipun wadi'an. Apa arti wadi'an? Yaitu orang yang rendahan. Dia menjadi mulia meskipun dia orang rendahan. Dia akan mulia meskipun dia orang yang rendahan. Artinya mungkin secara nasab, mungkin secara silsilah keluarga, atau dipandang buruk orang lain, tapi kalau dia beradab, dia akan mulia. Yang berikutnya kata beliau, kalau kita beradab, adabnya banyak, wasada wa in kana ghariban. Sada, dia akan menjadi sayyid. Apa arti sayyid? Pemimpin. Dia akan menjadi pemimpin, jadi tuan. Wa in kana ghariban, meskipun dia merupakan orang asing. Meskipun dia orang yang asing. Jadi pemimpin meskipun dia orang yang asing. Ya, diantaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi sebelum Nabi, nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang Arab atau bukan? Bukan, dari Quraisy. Nah, Nabi secara kemasyarakatan, Nabi itu gharib. Apa itu gharib? Asing. Cuman karena Nabi berakhlak, bagus, mulia, adabnya luhur, maka Nabi jadi sada, sayyid. Apa sayyid? Jadi seorang pemimpin, meskipun ghariban, meskipun berasal dari asal usul yang asing. Nah, ini yang kedua. Jadi orang yang adabnya banyak, adabnya bagus, dia akan mulia, meskipun dia orang rendahan. Dia akan menjadi pemimpin, sayyid, meskipun dia orang yang asing. Serta yang ketiga, wa ba'uda saituhu wa in kana khamilan. Dia akan bagus reputasinya, saituhu wa in kana khamilan. Meskipun dia asalnya orang yang hina, khamil, meskipun asalnya dia orang yang hina. Jadi awalnya hina, tapi kalau dia beradab, tunjukkan akhlak, lama-lama reputasinya naik, bagus, mendapat apresiasi dari orang lain. Yang keempat, nah ini yang paling penting. Kata beliau, orang yang banyak akhlaknya, yang baik akhlaknya, wa kasurat al-hawaiju ilaihi. Orang akan banyak membutuhkan dia. Kasurat hawaiju ilaihi. Orang akan banyak membutuhkan dia. Wa in kana muqattiran, meskipun dia orang yang pas-pasan. Meskipun dia orang yang pas-pasan. Orang akan selalu butuh sama dia. Pemikirannya, penilaiannya, amanahnya. Jadi kalau betul-betul akhlaknya luhur, kasurat al-hawaiju ilaihi. Kebutuhan orang lain terhadap dia akan semakin banyak. Dia akan semakin dibutuhkan oleh orang lain. Meskipun dia muqattiran, yaitu yang nggak punya apa-apa atau pas-pasan. Ini potret orang yang akhlaknya bagus, akhlaknya mulia. Satu, dia jadi orang yang mulia, meskipun dia orang rendahan. Mungkin orang memandang ekonominya rendah, jadi orang rendahan. Nah, tapi kalau dia beradab, maka dia akan bisa menjadi mulia.
Oke, makanya di dekat ya sudah. Banyak keganggu. Nah, yang kedua, yang kedua wasada wa inkana goriban, dia akan menjadi sayyid, pemimpin, meskipun dia adalah orang yang asing. Yang ketiga wa ba'uda situ wa inkana khamilan, dia akan menjadi dia akan bagus reputasinya meskipun dia orang yang hina. Kemudian orang yang keempat akan banyak membutuhkannya meskipun dia orang yang pas-pasan. Terkadang kita dibutuhkan orang bukan cuma kita punya uang, bukan karena kita punya kemampuan, tapi kalau kita berakhlak, orangnya dikenal amanah, baik, maka orang akan membutuhkan kita. Tapi ini berikutnya. Nah, lanjut Syekh Fadl. Keutamaan dari adab yang lain. Inna takmilal adabi wa tahdzibal akhlaqi liman maqasida syari'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alladhi qala innama bu'istu li utammima salihal akhlaqi wa fi riwayatin innama bu'istu li atammima li utammima makarimal akhlaqi. Iya. Kata beliau berikutnya, keutamaan adab yang lain. Inna takmilal adabi wa tahdzibal akhlaqi. Inna sesungguhnya takmilal adabi, sempurnanya adab seseorang, wa tahdzibal akhlaqi, dan indahnya atau mulianya akhlak seseorang. Sesungguhnya sempurnanya adab dan mulia atau indahnya akhlak seseorang. Sesungguhnya sempurnanya adab dan indah atau mulianya akhlak seseorang. Tahdzib maknanya indah, takmil maknanya sempurna. Lamin maqasidi syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara maqasidi syariah, di antara tujuan dari diturunkannya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna, adab yang baik, ini diantara tujuan dari dakwah Nabi. Tujuan syariat diturunkan kepada kita, tujuan syariat diberikan kepada kita. Apa tujuan syariat diturunkan kepada kita? Kata Nabi di situ disebutkan, qala innama bu'istu li utammima salihal akhlaqi. Innama bu'istu li utammima makarimal salihal akhlaq. Innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus hanya untuk utammima, menyempurnakan. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan salihal akhlaqi, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Salih maknanya akhlak yang baik, salih maknanya khair. Ya, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi. Wa fi riwayatin, apa artinya? Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya aku diutus untuk utammima, menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Lihat di situ kalimatnya. Innama bu'istu, kata Nabi, saya diutus. Tujuannya buat apa?
menyempurnakan akhlak manusia. Jadi pantas beliau sebutkan di sini akhlak yang baik, adab yang terpuji, min maqasidi syariatin Nabi. Di antara tujuan dari adanya syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting. Kalau nggak penting, nggak mungkin dijadikan tujuan dari dakwah Nabi. Kalau nggak penting, nggak mungkin dijadikan sebagai tujuan syariat Nabi. Nah, namun karena ada penting, akhlak yang baik penting, sehingga itu semua dijadikan sebagai apa? Tujuan dari maqasid atau pensyariatan agama kita ini. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya kita lanjut lagi Syekh. Walidha kana jamilul adabi wa husnul khuluqi hadiyahu wa sya'nahu alaihi salatu wassalamu kaifa wa qad baddahahu Allahu jalla wa ala fi qawlihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Baik, kata beliau walidha kana jamilul adabi wa husnul khuluqi hadiyahu wa sya'nahu alaihi salatu wassalam. Walidha, oleh karena itulah kana jamilul adabi, adab yang baik, wa husnul khuluqi, serta akhlak yang mulia, menjadi hadiyahu, bagian dari sunnahnya Nabi, wa sya'nahu, dan petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah adab yang baik, akhlak yang indah diadopsi menjadi di antara sunnahnya Nabi dan petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena adab itu penting, akhlak yang baik itu penting, makanya dimasukkan ke dalam bagian ajaran Nabi. Kalau nggak penting, nggak mungkin dimasukkan ke dalam ajaran agama kita. Tapi karena saking pentingnya adab, sehingga adab tersebut dimasukkan ke dalam agama kita, yaitu sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata beliau di sini, kaifa wa qad madahahullahu jalla wa ala fi qawlihi. Sampai kata beliau, sampai Allah madahahu, memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang agung. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung, berada di atas akhlak yang agung. Ini saking pentingnya. Nabi nggak diberikan pujian, nggak diberikan stempel wa innaka la'ala ghinain azim misalnya, atau wa innaka la'ala jahid azim. Nabi nggak dipuji dengan sesungguhnya engkau berada di atas kekayaan yang melimpah, atau sesungguhnya engkau berada di dapuk kependudukan kepemimpinan yang tinggi, enggak. Tapi Nabi disebutkan dengan khuluqin azim, yaitu di atas akhlak yang agung. Ya, satu lagi mungkin halaman setelahnya. Foto. Wa kana man da'aahu sallallahu alaihi Min wasallam du'aihi, wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam istiftahi qiyamil laili ihdini li ahsanil ahlaki la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha li asrifu anni la yasrifu anni
sayyi'aha illa anta. Iya, ini yang tadi kita bahas di awal-awal tadi malam kalau nggak salah. Wa kana min du'aihi, dan akhlak dan dahulu, wa kana dan dahulu, min du'aihi, di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istiftahi qiyamul lail, dalam iftitah qiyamul lail. Apa yang Nabi baca pada saat iftitah qiyamul lail? Kata beliau di antaranya, ihdini, tentunya di awal ada Allahumma ihdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Ahsan, bukan hasan. Kalau hasan baik, kalau ahsan yang terbaik. Ya Allah tunjukilah kami kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk tentang akhlak yang baik kecuali engkau. Itu yang pertama. Ya Allah tunjukilah kami kepada akhlak yang baik, yang terbaik. Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Kemudian kata beliau, wasrif anni sayyi'aha, dan jauhilah kami, hindarilah kami, sayyi'aha, dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak tersebut dari saya kecuali engkau. Tidak ada yang bisa menjauhkan akhlak yang buruk dari saya kecuali engkau. Antum sering-sering qiyamul lail. Bahkan kata para ulama, kata Nabi SAW, qiyamul lail itu adalah da'bus shalihin, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Antum gak dianggap soleh ketika jarang sholat malam, apalagi gak ada sama sekali. Dan qiyamul lail itu wallahi adalah tempat, momen terbaik untuk kita mengutarakan semua keluh kesah kita, semua keinginan kita. Antum yang ada hajat belum tercapai, keinginan apapun, mau akhirat kah, mau dunia kah, bangun sebelum subuh. Mau salah lama, setengah jam, itu udah cukup buat bersih-bersih, sholat 2 rakaat plus witir misalnya. Nah, antum baca tuh nanti doa ini di iftitah, Allahumma hdini li ahsaniha li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Nah, ini korelasinya tadi dengan yang ditanya Pak Supriyati waktu sesi sebelumnya, bacaan doa Nabi dan gerakan Nabi itu bervariasi. Jadi nggak hanya Allah Akbar kabira, alhamdulillah katsira, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, nggak hanya itu, tapi bervariasi. Nah, kemudian kita lanjut Syekh atau وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. Kata beliau, wa fis sahihain, dalam sahihain, an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanan nasi khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka antum ketika mengaku pengikutnya Nabi,
mengaku sebagai thalibul ilmi, maka nggak usah dulu lebih di awal-awal antum memperbanyak perbendaharaan ilmu, fokus di situ, jangan juga. Tapi harus apa? Fokus bagaimana perbaikan masalah akhlak, masalah adab kita, itu dulu. Karena Nabi lihat ahsanan nasi khuluqan, orang yang paling baik apanya? Paling baik akhlaknya. Ini berikutnya. Suara misterius. Habis berenang ya, capek ya. Lapar lagi ya. Ini juga sama. Semua yang habis berenang. Ya, kita ngasok dulu kali ya sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Walau alam bisawab. Soal? Nggak ada. Ada apa? Ya. Sinonim. Ketika kita mengatakan bahwa rumah ini itu dengan kata-kata baikun Jalil. Bisa saja Pak, cuman terkadang beberapa sinonim itu kurang tepat ketika nanti kita praktekkan dengan kata-kata lain dalam sehari-hari. Misalnya, apa sih bahasa-bahasa kiasan yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari? Misalnya apa? Wajahmu cantik indah rembulan misalnya. Gak mungkin kan istri kita disamain sama bulan. Tapi makna rembulan itu adalah sesuatu yang cantik, yang indah. Tapi kalau kita katakan mobilmu bagus seindah rembulan, kira-kira nyambung nggak? Enggak nyambung. Padahal ya rembulan itu tadi maknanya adalah sesuatu yang bersinar. Ketika kita padankan dengan orang, maka nyambung. Maknanya bisa indah. Tapi kalau kita bandingkan ke mobil, misalnya, ih baju antum bagus, indah seperti rembulan, kayaknya kan risih gitu. Nah sama kayak tadi Jalil, kalau di segi terjemahan itu bisa kita terjemahkan dengan besar. Tapi konteksnya pada hal yang tadi. Tapi kalau kita katakan al-baitu jalilun, kita ingin katakan rumah itu besar, nah maka nggak nyambung pakai jalil, tapi pakai kabirun. Gitu. Ya yang lain, ya, Pak Saudara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kitab ini Anda katakan ada kesamaan pada Tadibul Ilmi. Ya. Itu bab 11 kalau nggak salah. Itu yang dapat Yang atasnya kan. yang mengantarkan kita ke kebahagiaan di akhirat itu adalah dengan adat. Ya, jadi asalnya ini ucapan ulama salaf Ibnu Qayyim. Diucapkan oleh ulama terdahulu, diantaranya Ibnu Qayyim, kemudian dikutip oleh ulama-ulama atau alim-alim setelahnya. Bukan karena sama, tapi memang sumber rujukannya sama. Sehingga mungkin qadarullah kutipan yang beliau ambil pas di situ. Sama saja seperti kitab-kitab lain. Di sini ada dalil wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ntar kitab lain juga ada wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kitab yang lain juga ada wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi sama dari segi sumber kutipannya, ada beberapa yang sama. Bahkan kalau antum ingat juga, kitab terakhir yang kita daurahkan sebelum Ramadan, yaitu Manhajun Yaumi fi Thalabil Ilmi, itu hampir mirip juga dengan ini. Tadi di sini dibahas adab itu ada 3. Adab kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada Rasul. Waktu itu di kitab Manhajun Yaumi Syekh Utsaimin, di situ disebutkan bahwa adab juga ada 3, kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada sesama makhluk atau manusia. Ya, barakallahu fikum. Yang lain? Pak Dedi, fadhal Pak. Assalamualaikum. Doa Nabi ini khusus dibaca ketika iftitah Qiyamul Lail atau bisa di luar itu, Ustaz? Misalkan tahiyat akhir sebelum salam atau ketika sujud. Ya, jadi kalau sifat doa itu adalah pada ibadah-ibadah tauqifiyah, ibadah-ibadah yang ada dalil seperti tempat yang dibaca di iftitah,
maka kita nggak boleh berinovasi bacaan-bacaan lain dari iftitah. Tapi kalau pertanyaannya apakah doa tadi boleh kita baca di luar dari iftitah, maka boleh. Seperti kita ketika sujud, kan doa ketika sujud bebas. Atau ketika ba'da tahiyat sebelum salam, atau di doa-doa yang lain, maka boleh dibaca. Tapi kalau kita tarik doa lain ke iftitah, misalnya kita doa ketika kita Allah Akbar, Allahumma aksir amwali wa auladi wa barik lana fima a'taitani, Allah perbanyaklah harta saya dan anak saya. Nah, ini nggak bisa karena iftitah itu udah ada paten doanya, aturannya udah ada. Tapi kalau dari yang ibadah sudah paten kita pakai di luar, yang belum paten artinya ada kebebasan, maka boleh. Allah alam misal. Ya, yang lain? Oke, apa seperti ini? Assalamualaikum. Di halaman 10 itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanan nasi khuluqan. Pernah saya dengar itu ada ahsanul bukannya ahsana, itu ada yang qala Allah wa qala Rasul, berarti ahsanul nasi khuluqan ini masih membawahi qala Allah wa qala Rasul. Gimana? Gimana coba pertanyaan apa? Kurang nangkap saja. Ini kan. Nah, Jadi ahsanan nasi khuluqan. Iya. Sebaik-baiknya manusia adalah akhlaknya. betul. Sedangkan di Oh, ya, jadi di sini maksudnya maknanya bukan sebaik-baik manusia, akhlaknya bukan. bukan. Tapi di sini maksudnya adalah dulu Nabi adalah sosok manusia yang paling bagus akhlaknya. Jadi bukan manusia yang terbaik adalah yang paling bagus akhlaknya, enggak itu. Tapi di sini sedang menyebutkan bahwa Nabi adalah sosok manusia yang paling baik akhlaknya. Artinya selain Nabi, nggak ada akhlaknya yang lebih mulia daripada Nabi, nggak ada. Maksudnya gitu, Pak. Itu Pak ya? Bukan manusia yang baik akhlaknya, maksudnya nggak seperti itu. Ya, Allah besar. Pak Joko? Maafi. Yang lain Pak? Pak Cucu? Maafi. Ya, kita istirahat kali ya. Kita qailullah sampai sebelum zuhur. Nanti mungkin pada zuhur kita makan. Nanti kita lihat keadaan apakah pada zuhur kita istirahat lagi atau kita lanjut sesi setengah jam lagi. Kalau jika kita nggak kuat ya langsung pada asar berarti insyaallah ta'ala. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa sekarang? Jam 11. Apa? Mau lanjut lagi.